Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Fakta Sejarah. Masih seperti biasa, Mini mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari Ohane. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi. Yuk langsung aja ke kisahnya. Pagi itu, Anton dan Dina berboncengan menuju tempat kerja mereka. Kakak beradik itu memang bekerja di tempat yang sama, sebuah rumah makan besar di pinggiran kota. Rumah makan tersebut terkenal sangat ramai. Dina sudah bekerja di tempat itu selama 5 tahun, dan baru 1 tahun terakhir Dina memasukkan adiknya untuk bekerja di situ juga. Adiknya bekerja pada bagian dapur. Sesampainya di rumah makan, Dina langsung ganti baju dan membersihkan meja-meja dibantu oleh Alin. Ada juga Nita yang sedang mengepel dan Tari yang sedang mengelap kaca. Berbeda dengan adiknya yang hanya duduk di dapur. Padahal 2 karyawan lainnya, Mardi dan Ari, sedang meracik bumbu untuk membuat sambal. Kasian ya Pak Anwar, bayar gaji buat 7 orang tapi yang kerja cuma 6 orang. Mardi menyindir Anton. Anton cuek dan melenggang pergi mengambil piring-piring untuk dilap. Rumah makan itu terdiri dari 2 lantai, bawah untuk rumah makan itu sendiri dan lantai atas untuk mes. Dan di seberang mes ada ruang istirahat yang hanya ditempati oleh Pak Anwar. Jadi ada 2 tangga yang menghubungkan ke lantai atas. Tangga pertama ada di pojok sebelah kanan yang menghubungkan ke ruangan Pak Anwar, dan 1 tangga lagi di belakang bangunan sebelah kiri, tangga yang menuju mes. Mes tersebut hanya ditinggali oleh Nita dan Tari yang kebetulan rumahnya memang jauh, dan Alin tinggal di perkampungan belakang rumah makan tersebut. Din, adikmu mbok ya dibilangin kalau kerja yang serius, jangan seenaknya sendiri. Lama-lama aku sebel sama adikmu, Din. Mardi meluapkan kekesalannya pada Dina. Dina hanya bisa menghela nafas karena hampir setiap hari mendapat laporan dari para rekan kerjanya tentang kelakuan adiknya. Maaf ya Mar, adikku bikin kamu kesel terus. Dia emang agak keras sifatnya. Nanti aku bilangin kok. Mardi hanya mengendus dan melenggang pergi meninggalkan Dina. Dina melanjutkan pekerjaannya. Sesaat kemudian Pak Anwar datang. Sosok parubaya dengan perawakan besar berkulit kuning langsat dengan matanya yang teduh dan suara yang lemah namun tegas meminta semua karyawan untuk berkumpul di dapur. Hari Senin depan kita ada pesanan untuk sekolah sebanyak 300 nasi bok karena barang harus dikirim jam 6 pagi. Jadi saya minta kalian seperti biasa untuk tinggal di mes. Ada yang mau izin? Semua saling memandang satu sama lain. Kalau tidak ada, saya anggap semua menyanggupi. Untuk yang laki-laki nanti bisa tidur di bawah saja ya. Untuk perempuan tidur di atas. Semua mengangguk setuju. Saat Dina hendak berjalan keluar, Pak Anwar mencegat Dina. Din, kamu ikut saya ke ruangan saya ya. Dina mengangguk seraya mengikuti Pak Anwar. Maaf, ada apa ya Pak? Pak Anwar mempersilahkan Dina untuk duduk di sebelah Pak Anwar. Gini Din, kamu jangan tersinggung ya. Saya cuma mau bilang, tiap hari saya lihat di CCTV, Anton kok kerjanya kayak gak serius, sukanya main HP terus. Perasaan Dina kembali terguncang. Dia sebenarnya sudah lelah menasehati Anton karena sifatnya tidak pernah berubah. Kalau dia seperti itu terus, nanti saya tegur langsung si Anton. Saya juga udah capek ya Din, tiap hari pasti ada yang ngadu ke saya via SMS tentang kelakuan adik kamu itu. Dina menghela nafas. Dia bingung harus bagaimana. Dina takut kalau Anton sampai dipecat karena susah mencari pekerjaan untuk laki-laki, apalagi pendidikannya hanya sampai SMP. Padahal Pak Anwar sudah berbaik hati mengizinkan Anton untuk bekerja di rumah makan miliknya. Untuk apa saya mempekerjakan orang, menggaji orang, tapi orangnya tidak bekerja dengan benar? Bukan cuma saya yang rugi, tapi karyawan lain juga. Lama-lama bisa stres kalau punya partner seperti Anton. Dina tertunduk. Air matanya mulai mengalir. Pak, saya minta maaf karena sudah membawa Anton kemari. Saya janji akan menasehati dia nanti Pak. Kali ini Pak Anwar masih bisa memaafkan Anton. Dia mempersilahkan Dina untuk bekerja kembali. Sesampainya di bawah,
Alin yang melihat mata Dina sembab mencoba mendekati Dina. "Abis dimarahin, Din?" Dina belum mau menjawab. Dia hanya mengelap bekas-bekas air mata di pipi dan ujung matanya. Alin hanya bisa mengelus-elus pundak Dina. "Aku capek nasihatin Anton, tapi dia gitu, gak mau berubah." Dina kembali menangis. Alin menuntun Dina untuk duduk. Sesaat Mardi mengintip dari balik pintu dapur. Mardi yang sepertinya paham dengan situasi tersebut menghampiri Dina dan Alin. Mardi ikut duduk di antara Dina dan Alin. "Din, Anton ya, aku udah bilang kalau masak nasi itu jangan ditinggal. Tahu sendiri, masaknya pakai tungku. Tuh, lihat gosong, bau sangit semua di nasinya. Habis aku dimarahin Pak Anwar, Din." Alin mencubit lengan Mardi. "Apaan sih kamu, Mar? Kamu gak usah memperkeruh keadaan." Dina pergi meninggalkan Mardi dan Alin. Dia berjalan ke atas menuju mes. Di tangga, Dina bertemu dengan Nita. "Nit, kamu gantiin aku di kasir dulu ya. Aku lagi gak enak badan. Aku mau istirahat sebentar di mes." "Ya udah, Din, kamu istirahat aja." Dina berjalan menuju kamar mes. Saat sedang rebahan, Dina merasa hawa dingin menyelimuti ruangan kamar mes tersebut. Dina mengambil selimut milik Tari, tapi Dina masih merasa amat kedinginan. Sayup-sayup, Dina mendengar seperti alunan lagu Mandarin. Dina penasaran dan mencoba melihat ke seberang, ruang Pak Anwar. Pak Anwar itu memang masih memiliki darah campuran Tionghoa, jadi tidak heran kalau sering terdengar alunan lagu Mandarin di tempat tersebut. Dari kejauhan, Dina melihat Pak Anwar sedang menari-nari. Yang aneh adalah di ruangan itu tidak ada siapapun selain Pak Anwar. Tapi Pak Anwar terlihat seperti sedang berdansa dengan seseorang. Aneh. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Dina. Semua orang yang mengenal Pak Anwar pun pasti akan heran jika melihat apa yang dilihat oleh Dina. Karena selama ini Pak Anwar dikenal sebagai orang yang tegas, bijak, dan sama sekali bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. Mungkin sifat aslinya memang seperti itu, batin Dina yang masih mengawasi Pak Anwar. Samar-samar Dina mendengar suara wanita tertawa yang diikuti oleh suara tertawa Pak Anwar. Dina kaget dan merinding. Dina mencoba mencari-cari di mana sosok wanita yang tertawa tersebut. Dina sangat yakin bahwa Pak Anwar saat itu sedang sendirian. Matanya menelusuri seluruh sudut bangunan di seberang kamarnya, tapi dia tidak menemukan apapun. Tiba-tiba suara alunan lagu Mandarin itu berhenti. Pak Anwar terduduk seperti orang lemas. Karena takut terjadi apa-apa, Dina berencana untuk turun dan memberitahu teman-temannya. Tapi baru saja Dina berbalik, di depannya berdiri sesosok wanita mengenakan kebaya kuning, bersanggul. Terlihat seperti wanita normal yang sedang ada di acara pernikahan. Sampai akhirnya wanita tersebut membuka mulutnya. Keluar cairan hitam busuk mengalir dari mulutnya. Matanya melotot dan kulitnya menghitam. Sontak Dina langsung menjerit kencang sekali dan pingsan. Tari, Alin, dan Nita yang mendengar suara jeritan tahu bahwa itu suara Dina. Mereka langsung lari naik ke atas, meninggalkan para konsumen dengan tatapan bingung mereka. Saat melewati dapur, mereka dicegat oleh Ari. "Ada apa, Mbak Alin?" Alin tidak menjawab. Karena penasaran, Ari ikut lari mengikuti Alin dan yang lainnya. Sesampainya di mes, mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Dina terkapar dengan darah di mana-mana. Terlihat Pak Anwar dengan panik menghampiri para karyawannya yang sedang syok. "Panggil Anton," ucap Pak Anwar. Ari pun langsung turun untuk memanggil Anton. "Bangsat, Mbak Dina kenapa? Ambulan." Anton sangat panik melihat keadaan Dina. Dia langsung menggendong Dina dan menyuruh yang lain untuk memanggil ambulan. Dengan sekatan Pak Anwar langsung membuka pintu mobilnya. "Pakai mobil saya saja. Nita sama Tari di sini saja ngurus konsumen. Mardi sama Ari ngurus dapur ya, Ri. Yang ikut Anton sama Alin saja." Sesampainya di rumah sakit, Dina langsung diurus oleh para perawat dan dokter. Alin, Anton, dan Pak Anwar hanya bisa menunggu di lobi. "Ton, mbakmu itu kenapa sih?" Dengan nada gelisah, Pak Anwar bertanya kepada Anton. Yang Anton sendiri pun tidak tahu apa maksud dari pertanyaan tersebut.
Tadi itu saya lihat Dina lagi bentur-benturin kepalanya sendiri ke tembok kamar mes. Waktu saya perhatikan, tiba-tiba dia teriak kenceng banget. Jadi saya langsung turun dan naik lagi ke mes. Terus udah ada kalian. Anton merasa frustasi karena tidak tahu apa yang sebenarnya menimpa kakaknya. Sedangkan Alin, dia merasa janggal dengan pernyataan Pak Anwar karena dia tahu sekali sifat Dina. Walaupun dalam keadaan seburuk apapun, Dina tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Hanya itu yang ada di pikiran Alin. Hampir 1 jam berlalu dalam keheningan setelah pernyataan Pak Anwar. Anton tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitu juga dengan Alin. Mereka hanya melamun dan menunggu kabar dari Dina. Sampai akhirnya lamunan mereka terpecah oleh seorang perawat yang mengatakan bahwa Dina tidak mengalami luka serius, hanya robekan di dahi yang sudah dijahit, dan memperbolehkan Dina untuk pulang. Setelah mengantar Dina pulang, Anton dan Alin kembali ke rumah makan. Masih dengan keadaan sedikit tegang, Anton berjalan ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Kasihan Dina ya, jadi kesiksa sendiri gara-gara punya adik kayak dia. Mardi berbisik kepada Ari dengan suara agak keras yang sepertinya memang sengaja agar Anton mendengar perkataan tersebut. Anton yang sedari tadi memang sedang kalut pikirannya, termakan oleh omongan Mardi dan tidak bisa membendung emosinya lagi. Anton mencengkram kerah baju-baju Mardi dan langsung menghujamkan kepalan tangannya ke rahang Mardi. Mardi jatuh tersungkur dan menabrak tumpukan piring yang menimbulkan suara yang keras. Melihat Mardi sudah tersungkur, tidak lantas membuat Anton menyerah. Dia kembali mencengkram kerah Mardi. "Udah mas, udah, jangan gini, bisa dibicarain baik-baik." Ari mencoba melerai Anton, tapi Anton sama sekali tidak mendengarkan ucapan Ari. Ari mencoba merangkul Anton untuk menjauh dari Mardi, tapi sia-sia. Anton jauh lebih kuat dari Ari. Kali ini Ari ikut jatuh tersungkur karena didorong oleh Anton. "Gak ada hubungannya anjing, mbak aku kayak gitu, gak ada hubungannya sama aku." Anton memaki-maki Mardi. "Apa-apaan ini?" Terlihat Pak Anwar berdiri di ambang pintu dapur. "Tolong jangan kayak anak kecil, di luar banyak konsumen. Jangan bikin mereka jadi gak nyaman. Kalian itu udah pada dewasa, jangan bikin saja ditambah stres. Tadi saja banyak konsumen yang pergi waktu kejadian Dina, sekarang apa lagi?" Mardi yang masih terkapar mengangkat tangannya dan menunjuk ke Anton. "Anton, kalau kamu terus-terusan bikin masalah di sini, lebih baik saya cari karyawan baru saja daripada bisnis saya hancur gara-gara kamu." Dengan kesal Pak Anwar meninggalkan dapur, disusul dengan Mardi yang dipapa oleh Ari. Pergi meninggalkan Anton sendirian di dapur. "Ini bukan salahku bangsat," batin Anton. 2 hari kemudian. "Loh mbak, udah mandi? Mbok masih cuti?" Anton menegur Dina yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Kerjalah Ton, mbak udah gak apa-apa, cuma dijahit. Istirahat sehari aja kemarin udah cukup." Dina melenggang pergi menuju kamarnya meninggalkan Anton. Anton mengetuk-ngetuk pintu kamar Dina. "Mbak, aku mau tanya." Hening, tidak ada jawaban. "Mbak," masih tidak ada jawaban. Anton mulai panik. Dia mulai menggedor-gedor pintu kamar kakaknya itu sampai Bu Sarti, ibu Anton dan Dina, menghampiri Anton. "Hush, hush, Ton, kamu lagi ngapain? Kok pintunya digedor-gedor?" "Ini, Bu." "Mbak Dina dari tadi tak panggil, gak jawab." Bu Sarti geleng-geleng kepala dan menepuk-nepuk bahu Anton. Ton, jam berapa ini? Ini kan jam biasanya mbakmu lagi sholat duha." Tidak lama, Dina keluar dari kamarnya. "Ada apa sih Ton? Kayak orang kesurupan gitu." Gini mbak, kemarin Mardi ngomong katanya mbak jadi mundur-mundurin kepala ke tembok gara-gara aku susah dibilangin." Dina tercekat dengan perkataan Anton. Begitu juga dengan Bu Sarti. Bu Sarti sebenarnya sudah tahu apa yang mengakibatkan kening Dina sampai dijahit, karena Dina sudah menceritakannya. Benturin-benturin kepala?" Dina balik bertanya pada Anton. Melihat Dina kebingungan, Anton jadi ikut bingung. "Aku tuh ya gak bentur-benturin kepala ke tembok Ton." Dengan mata terbelalak dan suara meninggi, Dina menyangkal pernyataan Anton. Pak Anwar yang lihat sendiri kalau mbak itu bentur-benturin kepala ke tembok mbak. Anton mencoba menjelaskan. "Nah ini ibu,
Aku emang udah ngerasa ada yang gak beres sama Pak Anwar, Bu. Sudah, kalian berangkat kerja saja dulu. Anton mengendarai motor dengan rasa penasaran yang memenuhi pikirannya. Ton, bawa motornya jangan kencang-kencang, Mbak mau bicara. Anton melambatkan laju motornya. Mau ngomong apa, Mbak? Ton, Mbak mohon sama kamu, tolong kalau kerja yang serius, yang bener. Jangan bikin teman-teman kamu jadi pada sebel sama kamu. Mbak kan udah susah cari kerjaan buat kamu. Kan sayang kalau kamu sampai dipecat. Sekarang cari kerja itu susah. Kamu bisa janji gak sama Mbak? Iya Mbak, aku bakal berubah. Tidak seperti biasanya. Sekarang Anton menurut dengan perkataan kakaknya itu. Kamu gak apa-apa kan Ton? Gak apa-apa kok Mbak. Anton dan Dina memasuki rumah makan yang disambut meriah oleh karyawan lainnya. Lah Din, udah sembuh kamu? Kau udah berangkat? Udahlah Nit, bosen di rumah terus. Nita merangkul temannya itu dan berjalan bersama dengan Dina dan Alin menuju mes untuk ganti baju. Sesampainya di pintu kamar mes, langkah Dina terhenti. Kenapa Din? Tanya Alin. Lin, Nit, kalian pernah lihat Pak Anwar nari gak sih? Alin tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Dina. Nari gimana sih Din? Masa Pak Anwar nari? Lagi olahraga kali. Berbeda dengan Nita, dia seperti tahu akan sesuatu. Dia langsung menarik Dina dan Alin masuk ke kamar mes dan menutup pintu. Ekspresi muka Nita berubah jadi serius. Din, jangan bilang kalau kamu lihat Mbah Putri. Dina berpikir, apakah wanita berkebaya kuning itu adalah Mbah Putri? Mbah Putri siapa sih? Terus apa hubungannya sama Pak Anwar nari? Alin semakin penasaran dengan pembicaraan Nita dan Dina. Oh ya Din, aku mau nanya, kamu kenapa sih kemarin kok sampai bentur-benturin kepala ke tembok? Kalau ada masalah cerita dong Din, jangan gitu. Dina kembali terbelalak. Aku gak bentur-benturin kepala ke tembok Lin. Lin, Nit, aku mau cerita. Tapi aku mau kalian jangan bilang-bilang sama yang lainnya ya. Jadi kemarin aku lihat Pak Anwar lagi nari kayak dansa gitu, pakai lagu Mandarin. Terus tiba-tiba aku dengar ada perempuan ketawa. Gak lama Pak Anwar jatuh kayak lemes gitu. Jadi aku inisiatif mau turun. Tapi pas aku baru balik badan, di depan aku itu ada perempuan pakai kebaya kuning. Dia muntahin darah hitam, busuk banget. Terus pas aku teriak, dia nyakar kening aku. Abis itu aku udah gak inget lagi. Itu Mbak Putri, sahut Nita. Alin tercengang mendengar cerita Dina, antara percaya dan tidak percaya. Mbah Putri siapa Nit? Nita agak ragu menjawab pertanyaan Dina. Namun karena didesak oleh Alin dan Dina, akhirnya Nita mau bercerita. Dulu, waktu pertama aku tinggal di mes ini sekitar 6 tahun yang lalu, pernah ada karyawan yang tidur di mes bareng sama aku. Namanya Mbak Ninin. Mbak Ninin ini kayak punya kelebihan, bisa ngelihat makhluk halus. Belum lama tinggal di sini, Mbak Ninin bilang sama aku kalau dia ngelihat Pak Anwar lagi nari sama perempuan pakai kebaya kuning. Tapi aku gak percaya. Gak lama setelah Mbak Ninin cerita, Mbak Ninin itu jatuh dari tangga, terus dibawa ke rumah sakit. Pas udah siuman itu Mbak Ninin bilang kalau dia didorong sama Mbah Putri. Tapi karena waktu itu gak ada yang percaya sama Mbak Ninin, dan Pak Anwar nganggap Mbak Ninin ini punya kelainan jiwa, jadi Mbak Ninin diberhentikan sama Pak Anwar. Alin dia mematung. Dina semakin yakin kalau ada yang tidak beres dengan Pak Anwar. Mereka larut dalam keheningan sampai tiba-tiba ada suara gebrakan di pintu. Brak! Woi, lagi pada ngapain sih? Orang udah pada datang malah ngegosip terus. Kaget setan. Alin gantian menggebrak pintu. Ternyata itu Mardi. Setelah ditegur oleh Mardi, mereka bertiga keluar untuk kembali bekerja. Setelah sebelumnya, Nita berpesan untuk tidak menceritakan kepada Tari, supaya Tari tetap betah tinggal di mes. Tari memang anaknya sedikit sensitif dan penakut. Nita sendiri terbilang orang yang cukup berani, karena bagi Nita, selama dia belum pernah melihat secara langsung, dia tidak akan takut. Tari, karyawan paling junior di rumah makan itu,
menghampiri Dina yang sedang menghitung uang di mesin kasir. "Mbak Dina, besok ikut nginep di sini gak Mbak?" Suaranya yang halus dan terkesan manja membuat Dina tertawa setiap kali Tari mengajaknya bicara. "Ikut dong Tar, kalau gak ikut nanti adikku yang manja ini gak ada yang bantuin dong." Mereka berdua tertawa bersama. Tanpa disadari, ternyata Anton sedang mengintip dari sela-sela pintu dapur. "Senang aku kalau ngeliat Mbak Dina bahagia kayak gini," batin Anton. "Barang-barang kamu udah gak ada yang ketinggalan, Ton?" Anton kembali memeriksa tas ranselnya. "Enggak Mbak, udah ke bawah semua. Mbak mending gak usah ikut nginep deh." "Ya gak bisa lah Ton, Mbak kan udah menyanggupi. Masa tiba-tiba Mbak gak ikut? Kasihan yang lain nanti keteter." Semenjak Dina menceritakan apa yang terjadi di mes kepada Anton, Anton sekarang berubah menjadi adik yang overprotect kepada kakaknya. Sebenarnya, alasan Dina tetap ingin menginap bukan hanya karena tidak mau merepotkan temannya, tapi ada sesuatu yang Dina, Alin, dan Nita rencanakan. "Kalian pada hati-hati ya, sholatnya dijaga. Ton, jagain mbakmu ya." "Iya Bu, tenang aja." Setelah berpamitan dengan Bu Sarti, mereka berangkat seperti biasa. Berboncengan, namun kali ini Dina yang di depan. "Mau kemana sih Mbak? Tumbenan jadi joki." "Udah, nanti juga kamu tahu." Mereka berhenti di sebuah toko kecil. "Pak, beli garam krosok 1 bungkus." Anton penasaran. Untuk apa Dina membeli garam krosok? Setelah membayar, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke rumah makan. "Mbak, mau buat apa sih beli garam krosok?" "Nanti malam kamu tak kasih tahu Ton. Nanti kalau rumah makan udah tutup, kamu jangan tidur dulu ya. Nanti aku kasih kode, kalau lampu kamar mes aku matiin, kamu ke atas ya." Anton cukup ngeri mendengar arahan dari kakaknya itu. Anton tahu Dina itu cukup pemberani. Hanya saja dalam hati Anton ada sebuah ketakutan. Takut kalau sampai terjadi apa-apa lagi dengan kakaknya itu. "Motor jangan kamu parkir di dalam ya. Kamu titipin di rumah Alin aja. Aku udah ngomong kok sama Alin." "Mbak, sebenarnya mau ngapain sih? Jangan sampai pesanan yang 300 itu jadi terbengkalai loh Mbak." Dina sedikit terkekeh mendengar perkataan Anton. Ternyata Anton sudah benar-benar berubah. Bahkan dia sampai mewanti-wanti kakaknya tentang urusan pekerjaan. "Enggak lah Ton, kamu tenang aja. Pekerjaan kan kita kerjain bareng-bareng sama yang lain. Ngerjainnya juga kan mulai jam 12 malam. Jadi masih ada waktu." Sesampainya di rumah makan, Dina langsung menuju mes dan meletakkan garam krosok di bawah kasur supaya tidak terlihat oleh Tari. Setelah itu, dia turun dan melanjutkan pekerjaannya. Di dapur, Anton tidak bisa fokus bekerja. Dia sangat penasaran dengan rencana Dina. "Ada apa Ton? Ngalamun terus." Mardi yang sudah melunak kepada Anton paham bahwa ada yang mengganggu pikiran Anton. "Mas, kamu kerja di sini sudah berapa lama?" Mardi tersenyum sinis. "Tumben kamu mau ngobrol sama aku Ton." Anton tidak menjawab. Dia merasa malu karena selama ini selalu merepotkan teman-temannya. "Aku yang pertama kali kerja di sini Ton. Setelah aku masuk, baru si Ninin sama Nita." "Ninin siapa Mas?" Mardi mendekat, berbisik kepada Anton. "Dia dulu karyawan sini, tapi dia itu sinting," ucap Mardi sembari meletakkan jari telunjuk miring di keningnya. Sontak Anton tertawa terbahak-bahak yang diikuti oleh tawa Mardi. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba Mardi diam seribu bahasa. "Ton, kamu dengar gak?" Dengan muka tegang, Mardi menepuk-nepuk bahu Anton. "Dengar gak Ton?" Anton menghalau tangan Mardi. "Dengar apa Mas? Jangan bikin takut." Mardi mendekatkan telinga ke tembok yang diikuti oleh Anton. "Gila Mas, ada cewek ketawa." Anton menjauh dari tembok. "Hus, jangan berisik." Mardi masih mencoba mendengarkan. "Ton, cewek nangis Ton. Nangis cuk." Anton menarik baju Mardi supaya menjauh dari tembok. Jelas-jelas ketawa. Setelah mereka menjauh dari tembok, tiba-tiba ada suara perempuan tertawa melengking. Anton dan Mardi refleks langsung lari. Saat membuka pintu keluar, mereka bertabrakan dengan Ari. "Jancuk, ngapain kamu di jalan? Minggir." Seketika itu, Ari disemprot oleh Mardi. Melihat Mardi dan Anton lari keluar,
Ari pun ikut lari keluar. Tanpa sadar mereka berlari sampai di parkiran dengan nafas tersenggal-senggal. Ari menghentikan Mardi dan Anton. Mas, pada ngapain sih lari-larian? Gak ada apa-apa kok, jawab Mardi. Anton menatap Mardi. Mardi memberi kode kepada Anton untuk tidak menceritakan kepada Ari. Anton menurutinya. Tapi jelas sekali, Ari tidak akan percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Mardi. Siang itu dilalui oleh Mardi dan Anton. Dengan perasaan tidak nyaman, Anton yang jadi paranoid berinisiatif memutar MP3 surah Yasin melalui HP-nya. Tapi hal aneh terjadi lagi. Pak Anwar yang sedari pagi berada di ruangannya, dan ruangannya yang notabene berada di lantai 2, tiba-tiba turun ke dapur hanya untuk menyuruh Anton mematikan MP3-nya. Wah, HP-mu canggih banget, Ton. Bisa kedengeran sampai lantai 2. Setannya pada kepanasan tuh. Mardi yang merasa aneh dengan situasi itu bermaksud meledek Anton. Tapi perkataan Mardi justru didengar oleh Pak Anwar yang ternyata masih di depan pintu dapur. Brak! Suara dobrakan pintu terdengar jelas. Kamu bilang saya setan? Terlihat Pak Anwar benar-benar marah. Anton hanya bisa diam menunduk, apalagi Mardi. Wajahnya sudah pucat. Selama 7 tahun Mardi bekerja di situ, baru pernah dia melihat Pak Anwar semurka itu. Yang dia tahu, Pak Anwar adalah sosok yang dulu menolong dia saat dia sedang kebingungan karena terlilit hutang dan sedang mencari pekerjaan. Pak Anwar tidak berkata-kata lagi. Dia hanya diam, mematung. Matanya menatap Mardi dan Anton bergantian. Anton hanya bisa pasrah sembari memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Apalagi dia sudah tahu tentang keanehan Pak Anwar. Dari ujung matanya, Anton bisa melihat tangan Pak Anwar yang memegang pundak Mardi. Entah bagaimana, tubuh Mardi tiba-tiba bergetar seperti orang kesetrum, mulutnya terbuka dan matanya terbelalak. Anton mulai panik. Dia berusaha untuk pergi dari tempat itu, sampai tiba-tiba pintu terbuka. Dina berdiri di ambang pintu, seperti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dina bereaksi mengambil ember berisi air dan menyiram Mardi. Seketika Mardi pingsan. Pak Anwar mendekat kepada Dina. Dia membisikkan sesuatu yang membuat Dina sangat merinding dan terpaku untuk beberapa saat. Setelah Pak Anwar keluar dari dapur, Anton berusaha menyadarkan Dina. Setelah Dina sadar, dengan hati-hati Dina memberitahukan kondisi di dapur kepada Nita. Dina berbisik kepada Nita, "Jangan tanya, pokoknya ikut aku aja ke dapur. Jangan sampai para konsumen terganggu." Dengan lagak seperti tidak terjadi apa-apa, Nita mengikuti Dina ke dapur. Sesampainya di dapur, Nita sangat syok melihat Mardi terkapar dalam kondisi basah. Mereka bersama-sama menggotong Mardi untuk ditidurkan di kursi. "Kok bisa sampai gini sih, Ton?" Anton mengacak-acak rambutnya. Dia frustasi. Anton tidak menyangka candaan yang terkesan sangat sepele bisa berakibat fatal kepada Mardi. Mereka merasa Pak Anwar semakin aneh, bahkan sudah bukan seperti Pak Anwar yang mereka kenal. Tidak lama, Mardi pun sadar. Dia seperti orang linglung yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Nit, nanti setelah tutup, kita ke rumah Alin ya. Aku mau ngomong sama kamu." Nita hanya mengangguk. Setelah toko tutup, pukul 8.30, Nita, Alin, dan Dina pergi ke rumah Alin, meninggalkan Tari yang sedang mandi di mes. "Lin, gas di dapur udah aku tukar sama yang kosong. Nanti aku bakal nyuruh Tari buat ngerebus ayamnya di rumah kamu. Nanti kamu nemenin Tari aja ya." Alin agak keberatan dengan rencana Dina karena Alin ingin menjalankan rencana mereka bersama secara langsung. Tapi akan aneh kalau Nita yang menemani Tari merebus ayam di rumah Alin. Dina menugaskan Anton untuk memberitahu kepada Mardi dan Ari tentang apa yang menimpa Dina, sampai masuk rumah sakit dan mengajak Mardi dan Ari untuk ikut dalam rencana mereka. Setelah semua rencana tersusun rapi, Alin, Dina, dan Nita kembali ke mes. Pukul 9 malam, sesuai rencana, Alin mengajak Tari untuk merebus ayam di rumahnya. Setelah Alin dan Tari pergi, Dina memberi kode dengan mematikan lampu mes kepada Anton untuk naik ke atas. Setibanya Anton di mes, Dina menyuruh Anton untuk menyapu dan mengepel seluruh lantai mes. Nita dan Dina menabur garam krosok di setiap sudut mes.
Setelah selesai, Dina menyuruh Anton untuk memanggil Mardi dan Ari untuk naik ke mes. Setelah semuanya berkumpul, Nita mengeluarkan bungkusan dari tasnya. Mardi yang penasaran mengambil bungkusan itu. "Apa ini, Nit?" Nita kembali merebut bungkusan itu. "Jangan dipencet-pencet, ini sambetan." Nita membuka bungkusan itu. "Kok bentuknya kayak bumbu yang buat ngerebus ayam ya, Mbak Nit?" ucap Ari. "Bentuk sama warnanya emang mirip, tapi isinya beda. Ini tuh dibuatnya pakai dringo sama bengle. Ini bisa nangkal bala." Nita membagi sambetan itu jadi 5 dibungkus plastik kecil-kecil. "Kalian bawa satu-satu ya, disakuin. Ini buat jaga-jaga aja." Semua mengangguk setuju. Setelah itu, di gelapnya malam mereka beriringan menuju ke ruangan Pak Anwar. Sesampainya di ambang pintu, "Mana kuncinya, Nit?" "Ini, Din." Setelah mereka semua masuk, hawa benar-benar berubah. Mereka merasa sangat dingin. Tidak seperti biasanya. "Itu ruangnya," ucap Nita, sembari menunjuk sebuah pintu yang ada di pojok ruangan tersebut. Nita mengambil kunci lain untuk membuka ruangan tersebut. "Kamu tahu ruangan ini dari mana, Nit?" tanya Mardi. "Dari Mbak Ninin," jawab Nita singkat. Langkah Mardi terhenti. "Gila kamu ya, orang sinting kayak Ninin kok dipercaya?" Nita tidak menjawab. Mardi melanjutkan langkahnya. Nita memegang kunci yang diambil dari meja Pak Anwar sore tadi sebelum Pak Anwar pulang. Nita menyusup ke ruang Pak Anwar. Benar-benar Nita yang pemberani, tapi di luar dugaan, pintu itu tidak dikunci. "Ayo masuk," ajak Mardi. Semua mengekor di belakang Mardi. Ruang itu gelap. Mardi meraba-raba tembok untuk mencari saklar. Tangannya menyentuh sesuatu yang lunak, basah dan halus. "Apa ini, Cok?" Mendengar teriakan Mardi, yang lain ikut kaget. "Nyalain dulu lampunya, nyalain." Ari mulai panik. Semua menyebar ke seluruh tembok untuk mencari saklar. Samar-samar, Dina melihat sesuatu kecil menggantung. Dina merabanya. Ketemu. Ternyata saklarnya tidak di tembok, tapi menggantung di bawah lampu. Tak, suara saklar yang dibarengi dengan menyalanya lampu. Dan sekali lagi, Mardi berteriak. "Wah, kepala, Cuk, kepala!" Anton yang melihat Mardi berteriak sangat kencang, refleks menutup mulut Mardi dengan tangannya. Semua tercengang melihat sebuah kepala terpajang di tembok ruangan tersebut. Dina tidak yakin apakah itu benar-benar kepala atau bukan, karena dia tidak mencium adanya bau busuk. Dina mendekat. Dia meraba muka kepala itu. Kepala seorang wanita lengkap dengan sanggul yang masih terpasang di rambutnya. Dina mengingat sesuatu. Dina langsung mundur. "Mbah Putri," ucap Dina. Nita tersentak. Dia langsung menutup mukanya dengan tangan. Ternyata di bawah kepala tersebut terdapat sebuah baskom yang berisi cairan bening agak kental. Cairan itu jatuh dari bibir kepala tersebut. Masih dengan mulut terbekap oleh tangan Anton, Mardi menunjuk-nunjuk cairan tersebut. "Kaldu ayam," ucap Ari. Anton melepaskan tangannya. Nita mulai menangis. Dia amat ketakutan. "Udah, kita keluar dulu dari sini. Jangan ninggalin jejak apapun. Kita nggak tahu apa yang bakal dilakuin Pak Anwar kalau sampai tahu kita di sini," ucap Dina. Setelah keluar, mereka kembali berkumpul di mes. Terlihat Nita sangat pucat, begitu juga dengan Mardi. Dia sangat lemah. "Kita lapor polisi aja ya," ucap Nita sambil menangis. Usul itu jelas tidak disetujui oleh Dina. Dina masih belum yakin bahwa apa yang dilihatnya adalah kepala. "Ri, tadi kamu bilang kaldu ayam?" tanya Anton kepada Ari dengan muka tegang. Dia tahu apa yang Ari maksud. "Tiap hari, air kaldu rebusan ayam itu aku tampung di baskom. Mirip sekali dengan baskom itu. Kaldu itu dipakai untuk kuah masakan yang pakai daging ayam, tapi nggak boleh langsung dipakai. Pak Anwar menyuruhku untuk menyimpan di freezer dulu. Tapi anehnya, tiap aku ambil dari freezer, air dan baskomnya sama sekali nggak dingin," ucap Ari. "Jangan bilang kalau baskomnya ditukar. Pantes di sini selalu rame. Aku pernah dengar pesugihan macam itu." Dina menerka ucapan Ari.
Bisa jadi, jawab Mardi. Dina sedikit kesal karena Ari tidak pernah memberitahu bahwa ada hal yang janggal di rumah makan itu. Kok kamu gak pernah cerita sih, Ri? Mbak Din, itu bukan sesuatu yang aneh kalau kita gak ngalamin kejadian kayak gini. Bener juga, batin Dina. Terus rencana kita gimana? Tanya Dina yang langsung dapat respon. Mimik muka tidak enak dari yang lainnya. Udahlah Din, kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi. Belum tentu gangguan di sini itu akan hilang dengan kita rame-rame yasinan di situ. Setelah mendengar perkataan Nita, Dina diam. Dari awal mereka memang berencana ingin membersihkan tempat itu dari gangguan-gangguan yang mereka alami dengan mengaji di tempat itu dan membubuhi garam krosok di setiap sudut. Tapi rencana tinggallah rencana. Selang beberapa menit kemudian, ketokan pintu membuyarkan lamunan-lamunan mereka. Aku aja yang buka. Anton langsung berdiri membuka pintu. Ternyata itu Tari dan Alin. Tari kaget melihat semua berkumpul di dalam mes dengan keadaan gelap. Mereka beralasan bahwa Ari, Mardi, dan Anton tidak nyaman kalau harus tidur di bawah. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berada di mes. Mereka tidak bisa tidur, hanya duduk melamun sembari menunggu jam 12. Setelah waktu menunjukkan pukul 12, mereka mulai bekerja dari mencuci beras, menanak nasi, memasak sayur, membakar 300 potong ayam. Mereka kerjakan dalam diam. Tari sudah merasa ada yang tidak beres. Mbak Dina, kenapa sih pada diam aja? Dina bahkan tidak menjawab pertanyaan dari Tari. Dia hanya tersenyum. Pukul 5 pagi, setelah semuanya terpacking dengan rapi, Dina beristirahat di dalam mes. Dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Anwar. Setengah jam kemudian, Pak Anwar datang membawa mobil box. Seluruh karyawan bergotong royong memasukkan nasi box ke dalam mobil box tersebut. Melihat para karyawannya yang sudah seperti zombie karena kurang tidur, Pak Anwar memberikan kompensasi kepada mereka untuk beristirahat di rumah dan bisa bekerja lagi keesokan harinya. Mendengar hal itu, Dina agak lega. Dia bisa beristirahat dengan tenang di rumah, tapi tidak dengan Nita. Kalau dia libur berarti dia harus seharian berada di mes hanya berdua dengan Tari. Memikirkannya saja sudah membuat Nita jadi merinding. Setelah Pak Anwar pergi, Nita mengemasi semua barang-barang yang diperlukan dan mengajak Tari untuk pergi ke rumah Alin. Sesampainya di rumah, Dina merebahkan diri di kasur. Dina masih memikirkan apa yang dia lihat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Baito, apa artinya itu? Itu adalah kata yang Pak Anwar bisikan kepada Dina kemarin. Dina tak tahu pasti. Dia hanya ingat kata Baito. Dina mengajak Anton untuk kembali lagi ke mes. Dina ingin memberitahukan kepada Nita tentang bisikan itu. Sebenarnya Anton ingin sekali istirahat, tapi dia tidak bisa membiarkan kakaknya itu pergi sendirian. Akhirnya mereka pergi bersama. Setibanya di rumah makan, ternyata Pak Anwar sedang berada di tempat tersebut. Dia terlihat kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Permisi Pak, saya mau ke mes, mau ketemu Nita. Pak Anwar tidak menoleh, hanya menjawab dengan singkat, gak ada. Benar-benar bukan Pak Anwar yang dia kenal. Anton memberi kode kepada Dina untuk meninggalkan tempat tersebut. Ayo Mbak, bisik Anton. Dina diseret keluar oleh Anton. Saat berada di parkiran, Anton memberitahu Dina sesuatu. Mbak, jangan-jangan Pak Anwar lagi nyari kunci yang diambil sama Mbak Nita. Dina sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dina mulai panik. Ke rumah Alin dulu ayo. Dina dan Anton berboncengan ke rumah Alin. Saat melewati bagian belakang rumah makan tersebut, Dina melihat Pak Anwar berdiri di jendela mes, memegang sapu. Melihat hal itu, Dina langsung membuang pandangannya. Dia mulai berkeringat dingin. Ayo cepetan. Iya Mbak, itu udah kelihatan tuh rumahnya. Anton memarkir motor di depan rumah Alin. Dina langsung berlari mengejar pintu dan langsung membukanya. Di dalam sudah ada Alin
Tari, dan Nita. "Mbak Dina kenapa mbak ngos-ngosan gitu?" tanya Tari, yang masih belum diberitahu tentang kondisi yang sedang dilalui teman-temannya itu. Dina langsung menarik Nita keluar. Setelah Dina dan Nita di luar, Anton menutup pintu. Tari dan Alin hanya bisa melihat lewat jendela tanpa bisa mendengar apa yang Dina bicarakan. "Nit, kayaknya Pak Anwar lagi nyari kunci yang kamu ambil." Nita terlihat kebingungan. "Kuncinya udah aku balikin kok Din, tadi pagi." "Beneran? Udah kamu balikin Nit?" "Iya, udah aku balikin Din," Nita meyakinkan Dina. "Oh iya Nit, aku mau ngomong. Kemarin itu waktu Mardi pingsan, Pak Anwar bisikin sesuatu ke aku." Nita refleks menabok bahu Dina. "Kok kamu baru cerita sih?" "Aku baru inget tadi pas di rumah Nit, tapi aku gak tahu maksudnya apa. Pak Anwar cuma bilang, Baito." "Baito apaan Din?" Dina hanya geleng-geleng. "Terus kamu kesini lagi ngapain Din?" "Ya mau ngomong soal bisikan itulah Nit." Nita menghela nafas. "Udahlah Din, kita gak usah cari perkara lagi. Kita biarin aja kayak biasanya. Anggap aja kita gak pernah masuk ke ruangan itu. Aku gak mau berurusan sama hal-hal yang kayak gitu lagi. Aku takut Din." Dengan perasaan kecewa, Dina dan Anton pulang. "Apa kita harus nyerah gini aja Ton?" "Ya gimana lagi mbak, itu bukan kekuatan yang bisa kita lawan." Dina hanya diam mendengar ucapan Anton. Dina yakin segala hal buruk pasti bisa dilawan dengan hal yang baik. Hanya saja Dina belum menemukan jalannya. Seminggu kemudian, mereka bekerja seperti biasa. Namun ada hal yang tidak biasa di rumah makan itu. Selama seminggu, rumah makan itu sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang datang. Bahkan seekor lalat pun tidak ada. Tiba-tiba Pak Anwar memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul di ruangannya. Sangat berat bagi mereka untuk kembali masuk ke ruangan tersebut. "Saya mengumpulkan kalian di sini karena kondisi rumah makan kita sekarang." Seluruh karyawan hanya menunduk. Tidak ada yang berani berbicara. Tapi ada yang aneh dengan Ari yang berdiri di belakang sendiri. Dia tidak hanya menunduk, tapi kakinya bergetar dan keringatnya mengalir di keningnya. "Siapa yang bertanggung jawab?" "Bertanggung jawab untuk apa Pak?" jawab Dina. "Saya tahu apa yang kalian lakukan di sini." Semua diam, berpura-pura tidak mengerti dengan ucapan Pak Anwar. Ari yang bersiap menjawab langsung disenggol oleh Mardi. Saya yang bertanggung jawab Pak," jawab Mardi. Semua mata tertuju kepada Mardi. "Bodoh," batin Dina. "Semua boleh keluar kecuali Mardi," ucap Pak Anwar. Saat mereka berjalan kembali ke bawah, Tari terus bertanya kepada yang lainnya, sebenarnya apa yang terjadi? Tapi tidak ada yang mau menjawab. Hanya keheningan yang menemani Ari dan Anton di dapur. Tidak ada kegiatan apapun di rumah makan itu. Selang 1 jam, Mardi tidak kunjung keluar. Ari mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan Anton yang sedang duduk. "Ini semua salahku mas." Anton menarik baju Ari supaya dia duduk. "Enggak Ri, kamu udah ngelakuin hal yang benar." "Tapi gimana kalau Pak Anwar tahu kalau aku udah nggak pakai dan selalu membuang kaldu ayam yang ada di freezer mas?" Anton menghela nafas. "Keputusan kita buat tetap kerja di sini setelah tahu apa yang Pak Anwar lakuin juga sebenarnya udah salah Ri." "Apa aku berhenti aja ya mas?" "Gak segampang itu Ri," jawab Anton sambil melenggang pergi. Anton memutuskan untuk menyusul Mardi. Tidak ada jawaban dari dalam. Anton mengetuk pintu sekali lagi dan Pak Anwar keluar. "Ada apa Ton?" Anton mencuri pandang di sekitar ruangan Pak Anwar, tapi dia tidak melihat Mardi di situ. "Saya mau bicara sama Mardi Pak." Pak Anwar membuka pintu lebar-lebar. "Kamu lihat kan, Mardi nggak ada. Tadi dia izin pulang, katanya mau ke kota A, kampung halamannya." Jelas saja Anton sama sekali tidak percaya dengan ucapan Pak Anwar. Tapi akhirnya Anton turun karena dia tidak mau bergerak sendiri. Anton langsung memberitahu Dina. Setelah itu
Dina menyuruh Tari untuk beristirahat saja di mes karena tidak ada yang dikerjakan. Untungnya Tari menurut. Dina, Nita, Alin, Anton, dan Ari berkumpul di dapur mereka. Mereka sepakat bahwa Mardi tidak mungkin tiba-tiba pulang kampung tanpa ada rencana. Saat mereka sedang berunding, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari mes. "Tari itu," ucap Dina. Mereka langsung berlari menuju mes. Sesampainya di mes, mereka melihat Tari sedang berjongkok dan menangis. "Kamu kenapa, Tar?" Dina berusaha mendekap Tari, tapi Tari langsung menghindar dan berlari ke arah Nita. Tari menangis sambil membenamkan muka di dada Nita. "Kamu kenapa, Tar?" tanya Nita sembari membelai rambut Tari. Dengan sesenggukan Tari menjawab, "Tadi Mbak Dina mau bunuh aku." Dina tersentak dengan jawaban Tari. "Maksud kamu apa?" "Dari tadi aku di bawah sama yang lainnya," ucap Dina dengan nada setengah membentak yang membuat Tari semakin ketakutan. Udah Din, mending pada keluar dulu ya, biar Tari bisa cerita." Akhirnya mereka semua turun ke bawah. Anehnya, Pak Anwar hanya berdiri menatap dari jendela ruangannya. "Udah, kamu tenangin diri dulu, nanti baru cerita." Nita menuntun Tari untuk duduk di kasur. "Aku ambil minum dulu buat kamu ya." "Jangan, Mbak." Tari mencengkram tangan Nita kuat sekali. Nita tahu Tari benar-benar ketakutan. Akhirnya Nita tidak jadi keluar. Setelah beberapa menit, Tari akhirnya mau bicara. "Kayaknya Mbak Dina sengaja nyuruh aku istirahat di mes supaya dia bisa nyelakain aku." Nita kaget mendengar pernyataan Tari. "Maksud kamu apa, Tar?" "Dina dari tadi di bawah sama aku." Tari berdiri. Dia seperti kesal terhadap Nita yang tidak percaya dengan ucapannya. "Jelas-jelas tadi Mbak Dina kesini, Mbak. Dia bawa pisau, dia mau nusuk aku. Pas aku teriak, dia langsung pergi turun ke bawah." "Itu bukan Dina, itu Mbak Putri." Akhirnya Nita menceritakan semuanya kepada Tari. Tari bertambah pucat. Mbak Putri memang sering mencelakai orang yang ada di sini. Hampir semua pernah kena kejahilan Mbak Putri. Seperti dugaan awal, Tari yang agak sensitif dan penakut itu jadi sangat ketakutan. Dia menangis, meminta untuk diantarkan pulang. "Kamu gak bisa pulang sekarang, Tar. Udah gak ada bis. Kamu tahan sampai besok pagi ya. Nanti aku bilang sama Pak Anwar dulu." Tapi Tari terus menangis. Nita sampai lelah menenangkan Tari. Sampai akhirnya Tari tertidur. Nita menggunakan kesempatan itu untuk turun ke bawah dan memberitahukan pada yang lainnya. Keesokan harinya, saat Nita akan membangunkan Tari, Nita mendapati Tari menggigil di kasurnya. "Tari sampai demam," gumam Nita. Nita berinisiatif untuk membawa Tari ke dokter. Tapi saat sedang berjalan memapah Tari, tiba-tiba Pak Anwar datang. Perasaan Nita langsung tidak enak. "Pak, saya mau izin keluar, mau bawa Tari berobat." "Ayo, ikut mobil saya aja," jawab Pak Anwar. Tiba-tiba Dina dan Anton datang. "Nggak usah, Pak, kita mau naik angkutan saja," jawab Dina. Dina langsung ikut memapah Tari dan bersama Nita, dia ikut mengantar Tari berobat. Meninggalkan Anton di rumah makan itu bersama Pak Anwar. Di dalam angkutan, Tari seperti masih takut dengan Dina. Dia menghindari kontak mata dengan Dina. "Aku gak bakal nyakitin kamu, Tar. Mau sebenci apapun aku sama kamu, aku gak bakal nyakitin kamu. Apalagi aku gak benci sama kamu." Dina menggenggam tangan Tari sambil berderai air mata. "Aku mau pulang, Mbak. Aku gak mau lagi kerja di tempat itu." "Iya, Tar. Aku sama Dina janji bakal nganterin kamu pulang setelah kita berobat." Tari mengangguk. Tidak lama kemudian dia tertidur di pangkuan Nita. Setelah selesai berobat, mereka langsung menuju ke terminal. Sesampainya di terminal, Dina langsung menelpon Anton, meminta Anton untuk mengemasi barang-barang Tari yang memang sudah disiapkan di kamar kemarin malam dan menyusulnya ke terminal. Saat akan menghidupkan sepeda motornya, terlihat Ari turun dari angkutan. "Mas, mau kemana?"
bawa tas gede banget. Anton menyetar motornya. Mau ngantar Tari pulang, kamu masuk dulu aja. Aku ikut mas. Ari dan Anton berboncengan menuju terminal. Saat di jalan, Anton melihat dari spion mobil Pak Anwar membuntuti mereka. Anton yang ketakutan memacu motornya dengan cepat, tapi masih bisa dikejar oleh Pak Anwar. Sampailah mereka di terminal. Tidak lama kemudian, mobil Pak Anwar datang. Pak Anwar turun dari mobil. Seketika itu, semua berdiri. Tari terlihat amat ketakutan. Dia berdiri di belakang Lita dan Dina. Kalian ini mau apa? Lita, Dina, tadi kalian bilang mau ngantar Tari berobat. Kenapa sekarang malah di terminal? Tanya Pak Anwar dengan suara sedikit meninggi, membuat mereka jadi pusat perhatian di terminal. Saya mau berhenti Pak, ucap Tari dengan suara bergetar. Lalu kemudian Pak Anwar menarik tangan Tari. Saya nggak pernah melarang kamu berhenti. Kalau itu memang sudah jadi keputusan kamu, tapi nggak gini caranya. Kamu nggak menghargai saya sebagai pimpinan kamu. Tari menepis tangan Pak Anwar. Intinya saya sudah tidak bisa lagi bekerja di tempat Bapak. Saya sudah beli tiket. Saya mau pulang kampung. Tari menunjukkan tiket di tangannya. Pak Anwar hanya bisa tertunduk. Ya sudah, kalau itu memang mau kamu. Tapi saya belum bisa kasih kamu pesangon sekarang. Benar-benar berbeda dari Pak Anwar yang sedari kemarin selalu bersifat arogan. Akhirnya mereka bersama-sama dengan Pak Anwar mengantar Tari sampai Tari naik bis. Setelah itu mereka kembali lagi ke rumah makan. Terlihat Alin sedang menunggu di depan pintu. Kalian pada habis dari mana? Kok pada pergi semua? Habis nganterin Tari pulang kampung, jawab Nita. Ayo masuk. Nita merangkul Alin sembari menceritakan apa yang terjadi dengan Tari. Ia juga menceritakan tentang perubahan sikap Pak Anwar. Syukurlah kalau Pak Anwar sudah berubah. Tapi kita nggak bisa percaya gitu aja setelah apa yang udah kita alami di sini dan juga kepergian Mardi. Dina menimpali. Kita harus menghubungi keluarga Mardi supaya kita bisa dapat kejelasan tentang keberadaan Mardi. Dina berencana mengajak Anton untuk pergi ke rumah Mardi di kampung. Tapi karena perjalanan ke kampung Mardi membutuhkan waktu 4 jam perjalanan jika menggunakan kereta, maka Dina harus izin tidak masuk kerja dulu kepada Pak Anwar. Dina memberanikan diri untuk pergi ke ruangan Pak Anwar. Masuk, kata Pak Anwar. Dina membuka pintu. Dia agak merinding saat masuk ke ruangan itu lagi. Matanya tertuju pada pintu di pojok ruangan. Ada apa, Din? Suara Pak Anwar membangunkan lamunannya. Pak, saya sama Anton mau izin. Besok tidak bisa bekerja selama 2 hari karena ada saudara jauh saya yang menikah. Dina beralasan. Pak Anwar menatap Dina. Tatapan matanya teduh, lama sekali. Dina sudah tidak melihat Pak Anwar yang seperti ini. Lalu bagaimana dengan teman-temanmu, Din? Mereka sudah tahu. Nanti mereka bisa keteteran kalau nggak ada kamu sama Anton. Saya sudah bilang Pak sama yang lainnya. Nanti Alin gantian sama Nita bantuin Ari di dapur. Pak Anwar meminta waktu untuk berpikir, lalu meminta Dina untuk meneruskan pekerjaannya dulu. Lagian rumah makan kan lagi sepi. Ya nggak bakal keteter lah, batin Dina saat sedang menuruni anak tangga. Di anak tangga yang terakhir, Dina tercengang. Bagaimana tidak, rumah makannya sudah seminggu sepi. Tiba-tiba banyak orang berdatangan. Dina langsung menuju ke dapur. Dina menghampiri Ari. Ri, kamu nggak pakai itu lagi kan? Enggak mbak, aku juga heran. Kenapa sekarang jadi ramai lagi? Apa mungkin ini udah rezekinya Pak Anwar kali mbak? Ucap Ari. Tapi Dina tidak sependapat dengan Ari. Dia berpikir masih ada hal ganjil yang ada kaitannya dengan semua ini. Malam harinya, Dina dan Anton meminta izin kepada Bu Sarti untuk kepergiannya. Sebenarnya ibu udah gak mau kamu sama Anton masih kerja di situ, Din. Bu Sarti seperti berat mengizinkan kepergian Anton dan Dina. Anton janji Bu bakal jagain Mbak Dina dan Anton bisa jaga diri sendiri. Setelah diyakinkan oleh Anton dan Dina, akhirnya Bu Sarti mengizinkan Dina dan Anton pergi. Dina lega sudah mendapat izin dari ibunya. Dina pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Saat Dina masuk ke kamarnya, Dina merasa seperti tidak sendiri. Dina merebahkan diri di kasurnya dan mencoba mengabaikan perasaannya.
Tapi Dina tidak juga terlelap, sampai Dina merasa ada sesuatu yang basah di kakinya dan bergerak-gerak secara perlahan. Dina menggeser kakinya, tapi ada sesuatu yang mencengkeram kakinya, lalu kembali seperti basah dan bergerak-gerak. Dina memberanikan diri membuka matanya dengan perlahan. Dia bangkit dan melihat ada kepala yang menjilati kakinya. Kepala Mbah Putri tepatnya. Refleks, Dina langsung menjerit dan menendang kepala itu. Tapi yang terjadi adalah kakinya terluka karena menendang tembok. Dan sosok kepala itu sudah tidak ada. Terdengar dari luar, Bu Sarti dan Anton mendobrak-dobrak pintu kamar Dina. Dengan tertatih, Dina membukakan pintu. "Din, kamu kenapa, Dina?" Bu Sarti terlihat sangat khawatir. "Bu, kaki Mbak Dina berdarah." Anton menunjuk kaki Dina yang berdarah karena menendang tembok tadi. "Aku tadi mimpi, Bu. Mimpi kepleset, terus gak sengaja kakiku nendang tembok." Dina tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia takut kalau ibunya berubah pikiran dan tidak mengizinkan dia pergi besok. "Ya bener, Din. Kamu jangan bohong. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Dina menggenggam tangan ibunya dan berusaha meyakinkan ibunya. Anton hanya diam, sepertinya Anton tahu kalau Dina berbohong. "Ya udah, ibu ambilin obat merah dulu ya." Bu Sarti pergi ke dapur meninggalkan Anton dan Dina. "Mbak, sebenarnya ada apa?" bisik Anton. Dina hanya meletakkan jari telunjuk di bibirnya dan berkata, "Besok aku ceritain." Anton menurut. Tepat pukul 7.30 pagi, Anton dan Dina sudah tiba di stasiun. Dina berjalan dengan tertatih. Dia menahan sakit di antara jari-jari kakinya yang sudah diperban oleh Bu Sarti semalam. "Ton, antar Mbak ke kamar mandi sebentar." Anton menuntun Dina. Saat masuk ke kamar mandi, Dina melihat di bilik-bilik yang kosong. Di ujung matanya, Dina seperti melihat sosok kepala itu lagi. Tapi saat Dina menengok, sosok itu sudah tidak ada. Dina merasa dia seperti sedang diikuti. Saat sudah berada di dalam kereta, Anton mencoba bertanya kepada Dina tentang kejadian semalam. "Mbak, semalam itu kamu gak mimpi kan?" Dina mengangguk. "Terus kamu kenapa, Mbak?" Dina mendekat kepala Anton dan berbisik, "Kayaknya kita diikuti, Ton." Mendengar perkataan kakaknya itu, Anton melotot. "Diikuti siapa, Mbak?" Dina mendekap mulut Anton. "Hus, jangan keras-keras." "Mbah Putri." Anton langsung panik. Dia memandang ke sekelilingnya mencari sosok Mbah Putri. "Kayaknya kamu gak bisa ngeliat dia, Ton. Dia ada di bangku belakang sebelah kirimu, cuma kepala." Anton menengok ke belakang, tapi benar kata Dina, Anton tidak melihat sosok itu. "Mbak mau ngaji aja biar gak dijailin lagi." Dina membuka tasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil, buku Yasin. Dina nampak terlihat tenang, walaupun Dina masih bisa melihat sosok tersebut. Berbeda dengan Anton yang nampak sangat gelisah. "Mbak, aku kok merinding banget ya?" Dina tersenyum. "Itu cuma perasaan kamu aja, Ton. Dia masih ada di belakang kok, gak kemana-mana." Dina seperti sudah terbiasa dengan pemandangan tersebut. Tanpa sadar, mereka terlelap. Saat tidur, Anton bermimpi bertemu dengan Mardi. Di mimpinya, Anton melihat Mardi sedang menangis. Dan Mardi berkata, "Tolong, Ton. Aku belum mati, Ton. Aku jadi budaknya Pak Anwar, Ton." Mardi merayap di lantai seperti ingin menggapai tangan Anton. Tapi Mardi diseret oleh sesuatu yang tidak jelas apa, hanya seperti bayangan hitam. Anton mencoba mengejar Mardi, tapi badannya tidak dapat bergerak. Dia hanya mengerang-erang. Dina sampai terbangun mendengar erangan Anton. Ton, kamu kenapa, Ton?" Dina membangunkan Anton. Anton membuka matanya. Nafasnya tersengal-sengal. "Astagfirullah, Mbak. Aku mimpiin Mardi, Mbak. Mardi minta tolong." Dina mengambil tasnya dan berdiri. "Udah yuk, cerita di jalan aja. Ini udah nyampe stasiun. Ambil tas kamu." Anton berjalan mengekor di belakang Dina. "Mbak, tadi aku mimpi Mardi. Dia minta tolong. Dia bilang dia dijadiin budak di alam lain sama Pak Anwar." Dina menghentikan langkahnya. "Moga aja itu cuma mimpi ya, Ton. Aku yakin Mardi masih hidup. Tapi nyata banget, Mbak, mimpinya." Di mana-mana mimpi ya gitu, Ton, kayak nyata." Anton hanya diam.
Dina dan Anton berjalan bersama, menyusuri jalan, mencoba bertanya kepada seorang bapak yang sedang berdiri di jalan. "Pak, maaf, tahu alamat ini nggak?" Dina menyodorkan secari kertas kepada bapak itu. Bapak itu memandang kertas yang diberikan oleh Dina dan seperti mengingat-ingat alamat tersebut. "Ini masih jauh, Mbak. Dari sini naik angkot nomor 5. Setelah itu turun di pasar. Dari pasar nanti ada angkutan desa yang warna kuning. Kamu tanya sama supir angkut desnya ya." Dina mengambil kembali kertas itu dan berdiri di pinggir jalan menunggu angkot nomor 5. "Udah 15 menit, Mbak. Belum ada juga angkot yang lewat." Dina mengelap keringat di keningnya dengan sapu tangan. "Iya, Ton. Udah panas banget ini. Apa kita ke warung dulu aja ya, Ton? Mbak juga mau nelpon Alin." Mereka berdua berjalan menyeberang menuju ke warung. Setelah memesan 2 es teh, Dina mengeluarkan HP dari tasnya. "Halo, Lin." "Iya, Din. Kamu udah sampai?" "Baru sampai stasiun, lagi nyari angkot. Kamu gimana di situ, Lin?" "Capek banget, Din. Rumah makan sekarang lebih ramai dari sebelumnya. Apalagi aku cuma bertiga. Rasanya mau pingsan, Din." "Udah dulu ya, Din. Aku mau bakar ayam dulu." Alin menutup teleponnya. Tidak lama kemudian, angkot nomor 5 datang. Anton langsung berlari menghentikan angkot tersebut. "Benar, Pak, nunggu mbak saya." "Mau kemana, Mas?" "Pasar, Pak," jawab Anton. Dina pun datang. "Bukan orang sini ya, Mas?" "Bukan, Pak, saya mau ke alamat ini." Anton memberikan kertas itu kepada sopir angkot. "Oh, ke sini. Kemarin juga ada di terminal yang minta diantar ke alamat itu. Terus diantar sama teman saya, tapi cuma sampai pasar. Setelah itu disuruh naik angkutan desa karena angkot nomor 5 nggak narik sampai ke situ." Dina berpikir, siapa yang ingin ke rumah Mardi? Apa mungkin Pak Anwar? Yang kemarin ke alamat itu, apa dia bapak-bapak setengah baya? Tanya Dina. "Bukan, Mbak, bukan bapak-bapak, tapi perempuan. Perawakannya seperti Mbak, tapi kayaknya lebih tua dia." "Oh, ya sudah, Pak." Anton dan Dina menaiki angkot. Di jalan Dina memikirkan siapa yang ke rumah Mardi. Apa mungkin Tari? Tapi Tari tidak seberani itu. Dina hanya bisa memastikan siapa yang mengunjungi Mardi. Kalau dia sudah sampai ke rumah Mardi, tidak lama kemudian mereka sampai di pasar. Pak supir itu ikut turun. Dia mencarikan angkot yang biasa melewati alamat tersebut. Setelah mendapat angkot, mereka berpamitan dengan Pak supir tersebut. Di sepanjang perjalanan, saat memasuki desa, Dina dan Anton melihat pemandangan yang tidak biasa mereka lihat. Hamparan sawah dengan padi yang mulai menguning, sungai kecil yang dipenuhi dengan anak-anak yang bermain air, dan udara yang masih sangat bersih. Benar-benar membuat hati Dina dan Anton sangat nyaman. Setelah melewati sawah-sawah, mereka tiba di perkampungan. Anton melihat sesosok lelaki yang sedang berjalan berlawanan arah dengan laju angkot. "Mbak, itu Mardi, Mbak." Anton menunjuk ke arah lelaki tersebut. "Oh iya, itu Mardi. Pak, berhenti, Pak." Anton langsung lari mengejar Mardi. Mas Mardi." Mardi menengok ke arah Anton. Dia sangat kaget dengan keberadaan Anton. Anton langsung memeluk Mardi. "Mas, jadi kamu beneran pulang kampung, Mas?" Anton masih tidak percaya bisa bertemu Mardi. Dia menepuk-nepuk pipi Mardi. "Iya, beneran lah, Ton. Kalian mau pada kemana sih?" "Iya, mau ke rumah kamu lah, Mar," jawab Dina. "Rumahku masih jauh dari sini. Aku mau ke sawah, mau bertani." "Kamu sekarang bertani, Mar?" "Iya, Din. Di sini mau kerja apa lagi?" "Kenapa kamu keluar, Mar?" Mardi menggaruk-garuk rambutnya. Dia seperti tidak ingin memberitahukan alasan dia berhenti. "Ke rumahku dulu aja yuk," ajak Mardi. "Terus kerjaan kamu gimana, Mar?" "Ini sawah punya ibuku, jadi nggak apa-apa." Mereka bertiga berjalan beriringan tanpa pembicaraan yang berarti. Sebenarnya dalam hati Dina tahu bahwa Mardi masih hidup saja udah sangat melegakan. Tapi Dina harus tahu alasan kenapa Mardi tiba-tiba berhenti.
Mereka memasuki sebuah gang. Di ujung gang terdapat rumah kecil sederhana. Mereka berhenti di situ. "Ini rumahku, Din. Ayo pada masuk." Dina dan Anton memasuki rumah tersebut. "Assalamualaikum," ucap Dina. Dari dalam keluar seorang perempuan. Jalannya sudah agak bungkuk, kulitnya keriput, tapi badannya masih lumayan berisi. "Waalaikumsalam," jawab perempuan itu. "Ini Mama Din, Ton." Dina dan Anton bersalaman dengan Bukus, ibunya Mardi. Beliau membelai rambut Dina saat Dina membungkuk mencium tangannya. "Kamu cantik sekali. Kamu calon istrinya Mardi ya?" Anton sedikit tertawa mendengar ucapan Makkus. Bukan Mak, dia teman kerjaku dari kota." "Maaf ya Din, Makku emang suka gitu." Dina tersenyum. "Gak apa-apa kok Ton, namanya juga orang tua." Setelah berbasa-basi, Makkus masuk ke dalam. Tinggallah mereka bertiga di ruang tamu. "Mar, kamu kenapa tiba-tiba berhenti?" Dina langsung to the point. "Pak Anwar nyuruh aku buat keluar dan dia langsung ngasih aku pesangon hari itu juga." "Alasannya apa Mas?" tanya Anton. "Pak Anwar bilang aku cuma bikin keributan dan dampak buruk buat para karyawan dan rumah makan." Dina mengendus. Alasan yang terlalu bertele-tele dan gak jelas arahnya kemana. "Tapi aku kok rasa ada yang gak beres sama keluarnya kalian ya?" Anton mengeluarkan isi pikirannya. "Kalian? Emang siapa saja Ton yang keluar?" Anton dan Dina sadar mereka belum menceritakan kepada Mardi apa saja yang terjadi di rumah makan setelah kepergian Mardi. "Si Tari juga keluar Mas, atas keinginan sendiri sih. Tapi sama Pak Anwar dibolehin gitu aja." Mardi mengernyitkan keningnya. "Masa sih Ton, Pak Anwar pasrah gitu aja?" "Iya, aku juga ngerasa ada yang aneh Mas." Sesaat mereka tenggelam dalam keheningan. Mereka memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Anwar. Tiba-tiba, Dina teringat dengan perkataan supir angkot saat di stasiun tadi. "Oh iya Mar, tadi waktu aku mau kesini, aku diceritain sama sopir angkot. Ketemunya kemarin, ada yang nyari kamu juga ya kesini." "Lah, itu si Ninin, Din. Ninin yang kamu bilang sinting itu Mas." Anton dan Mardi tertawa mendengar ucapan Anton. "Iya bener itu Ton, kurang kerjaan banget dia. Jauh-jauh kesini cuma mau ngomong soal mimpi." Mendengar penjelasan Mardi, Anton dan Dina saling berpandangan. "Mimpi apa Mas?" Anton penasaran. "Jangan-jangan sama dengan mimpinya," batin Anton. "Iya, dia kesini cerita katanya semalam sebelumnya dia mimpi. Aku ngerakak sambil minta tolong. Katanya aku diculik sama Pak Anwar. Terus dia bilang kalau aku diambil sama makhluk hitam. Rada ngeri sih dengarnya. Tapi dari dulu aku gak pernah percaya sama dia. Seperti dejavu." Anton dan Dina kembali berpandangan. Saat Anton berniat mengatakan tentang mimpinya yang sama dengan Mbak Ninin kepada Mardi, tiba-tiba Makkus datang membawa 3 cangkir berisi teh panas dan menyuguhkan kepada Anton, Dina, dan Mardi. Lalu Makkus duduk di sebelah Dina. "Nak, ini yang datang sama kamu siapa?" "Ini adik saya Mak, namanya Anton." "Syukurlah, Mak sudah pingin lihat Mardi nikah. Mardi itu anak terakhir. Jadi Mak pengen sekali nanti kalau punya mantu bisa tinggal di sini nemenin Mak." "Mas, kita keluar aja yuk, biar Mbak Dina di sini dulu sama Mak." Anton mengajak Mardi keluar supaya bisa leluasa berbicara. Mereka berdua memilih berdiri di tepian sawah. "Mas, sebenarnya waktu perjalanan ke sini, waktu di kereta aku tidur. Aku juga mimpi sama kayak Mbak Ninin." Mardi menatap Anton. "Maksud kamu Ton?" Anton menghindari tatapan Mardi, lalu diam sejenak. Mardi masih menunggu jawaban Anton. "Aku takut kamu dijadiin tumbal Mas. Apa Mas gak ngerasa aneh? Mbak Ninin yang kamu bilang sudah 6 tahun lamanya gak pernah ketemu sama kamu, tiba-tiba kesini cuma mau bilang itu Mas. Kalau menurut aku, dia lagi ngasih kode supaya kamu lebih hati-hati Mas." Mardi sedikit memikirkan perkataan Anton. "Mungkin kamu ada benernya Ton, tapi sekarang aku kan udah jauh dari Pak Anwar, jadi kayaknya dia gak bisa ngincar aku Ton. Tapi ada baiknya kamu harus lebih hati-hati Mas."
Iya, makasih ya Ton. Sore harinya, Mardi ikut mengantar Anton dan Dina ke stasiun menggunakan mobil Pakades. Di jalan, Dina memperhatikan Mardi hanya melamun. Jadi, Dina mengajaknya berbicara. Kamu gak pengen balik lagi ke kota, Mar? Kamu bisa cari kerjaan lain selain di tempat Pak Anwar. Aku sama Anton juga rencananya mau keluar setelah dapat gaji bulan depan. Anton memandang keluar kaca pintu mobil. Aku mau di sini dulu, Din. Pengen nemenin makku dulu. Aku juga pengen buka usaha. Uang pesangon yang Pak Anwar kasih bisa aku jadiin modal. Syukurlah kalau gitu, Mar. Tanpa sadar, Mardi memandang ke arah kaki Dina. Dia baru sadar kalau terdapat perban di kaki Dina. Kaki kamu kenapa, Din? Dina menatap Mardi yang menunjukkan ekspresi khawatir. Ini Mar. Dina menunjuk kakinya. Gak apa-apa kok. Kita udah hampir sampai stasiun, Mbak. Anton menyela pembicaraan Mardi dan Dina, dan mereka bersiap turun. Mardi hanya mengantar sampai di depan stasiun. Saat sudah berjalan memasuki stasiun, Dina membalikkan badannya dan kembali menatap Mardi. Pucat sekali dia, batin Dina. Pukul 9:30 malam, mereka sudah sampai di stasiun, kota tempat mereka tinggal. Anton mengambil sepeda motor yang dia titipkan dan pulang berboncengan dengan Dina. Sesampainya di rumah, Dina dan Anton langsung tertidur. Dua hari setelah perjalanan Anton dan Dina ke rumah Mardi, mereka berangkat ke rumah makan seperti biasanya. Benar apa yang dibilang Alin, rumah makan itu kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Di tengah-tengah kesibukan Dina dan kawan-kawan, telepon di meja kasir berdering. Saat itu Nita yang sedang kebagian menjaga kasir mengangkat telepon tersebut. Dina dan Alin hanya memperhatikan dari jauh, karena mereka sedang membereskan piring-piring sisa makanan. Saat sedang memperhatikan Nita mengangkat telepon, Dina melihat tiba-tiba Nita lemas dan terjatuh. Suara tangisan Nita terdengar cukup keras hingga Dina langsung menghampiri Nita. Ada apa, Nit? Istighfar, Nit. Coba cerita. Masih dengan berurai air mata, Nita mencoba beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, Din. Mardi meninggal, Din. Ya Allah, Mardi meninggal. Seketika itu juga tubuh Dina jatuh ke lantai. Dadanya terasa amat sesak. Sampai menangis pun dia tidak bisa. Dina masih memegangi dadanya. Ya Allah, aku baru ketemu Mardi kemarin, Nit. Astagfirullah. Alin yang melihat Dina dan Nita sudah terkapar langsung berlari ke dapur memanggil Ari dan Anton. Ton, Ri, cepat ke depan. Nita sama Dina pingsan. Anton meletakkan pisau yang dipegangnya dan langsung berlari ke depan. Ya ampun, Mbak Dina kenapa, Mbak? Anton mencoba membangunkan Dina. Dia menepuk-nepuk pipinya. Alin hanya bisa terduduk dan menangis. Mbak Lin, ini pada kenapa? Kok pingsan bareng-bareng? Dengan polosnya Ari bertanya kepada Alin yang sedang menangis. Aku tadi dengar Nita bilang Mardi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kenapa, Mbak Alin? Alin tidak menjawab pertanyaan Ari. Alin hanya terus menangis. Mendengar pembicaraan Alin dan Ari, Anton tertegun. Matanya memerah. Dia bangkit, berjalan menuju dapur. Ia mengambil pisau dan berlari menuju ruangan Pak Anwar. Ari yang melihat itu langsung mengejar Anton. Berhenti, Mas, berhenti. Kamu mau ngapain? Anton mendobrak pintu ruangan Pak Anwar. Keluar kamu, Anwar. Ku bunuh kamu. Tapi Pak Anwar tidak ada di ruangannya. Mata Anton tertuju ke pintu di pojok ruangan. Mas, jangan seperti ini, Mas. Belum tentu ini karena Pak Anwar.
Ari mencoba menasehati Anton, tapi jelas itu tidak digubris oleh Anton. Anton masih mencoba mendobrak pintu ruangan tersebut. Ari gemetaran mengawasi Anton. Dengan segenap kekuatan yang Anton miliki, belum juga bisa berhasil mendobrak pintu tersebut. Tapi Anton tidak kehilangan akal. Ia mengambil kursi yang ada di ruangan itu dan menyeret sampai di depan pintu. Anton menaikinya. Di sela-sela ventilasi, Anton bisa melihat Pak Anwar sedang duduk bersila di depan sebuah kepala yang tergantung. Tapi bukan kepala yang dulu ia dan teman-temannya lihat. Anton tidak terlalu yakin, tapi kepala itu mirip seperti kepala Mardi. Semakin hancur perasaan Anton dan dia sudah kehilangan kesabaran. Anton melemparkannya pisau yang dipegangnya. Namun pisau itu tidak mengenai Pak Anwar dan Pak Anwar tidak bergeming sedikit pun. Anton turun dari kursinya. Dia mendobrak-abrik seluruh ruangan Pak Anwar. Hanya sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Setelah itu ia hanya duduk dan menunduk. Perlahan Ari menghampiri Anton. Udah mas, kita turun aja. Di bawah Mbak Dina lagi nungguin. Kalaupun ini semua karena Pak Anwar, kita harus cari bukti dulu mas. Anton menuruti perkataan Ari. Akhirnya mereka turun ke bawah. Sesampainya di bawah, rumah makan benar-benar sepi. Seperti mengerti dengan keadaan. Tidak ada satupun pengunjung yang datang lagi setelah Nita menerima telepon. Hanya ada Dina, Nita, dan Alin yang sudah lebih tenang duduk di meja paling pojok. Kita harus keluar dari tempat ini, kata Dina. Aku juga pengennya gitu, Din. Tapi bingung mau kerja di mana, Din? Nita kebingungan. Memang susah mencari pekerjaan di tempat tinggalnya di kampung. Terserah kamu aja, Nita. Aku mau pulang. Ayo, Ton. Dina dan Anton pergi meninggalkan rumah makan itu. Di belakang ternyata Ari mengekor. Mas, aku ikut. Ikut kemana, Ri? Aku sama Mbak Dina mau pulang. Iya, ikut pulang, Mas. Aku juga mau keluar dari sini. Aku udah dapat kerjaan baru. Mau bantu-bantu pamanku. Dia punya toko sembako baru. Dina menggenggam bahu Ari. Syukurlah, Ri. Yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau kamu gak dapat rezeki dari tempat ini, ya kamu bisa dapat rezeki dari tempat lain. Mereka bertiga sudah benar-benar meninggalkan pekerjaan itu. Tersisa Nita dan Alin. Mereka masih sama-sama bingung. Nita bingung mencari pekerjaan, sedangkan Alin bingung karena rumahnya terletak di belakang rumah makan. Kalaupun dia berhenti bekerja, dia setiap hari pun akan melewati rumah makan itu. Kamu beneran gak mau pergi dari sini, Nit? Nita mengusap air mata yang masih membasahi pipinya. Aku bingung, Lin. Jadi kayak si Malakama. Si Malakama gimana, Nit? Ya gini, Lin. Kalau aku gak keluar dari sini, nyawa yang jadi taruhan. Tapi kalau aku keluar dari sini pun, aku bingung mau kerja di mana. Sebenarnya Alin pun sudah tidak ingin bekerja di tempat itu. Kamu gak dengar tadi Dina bilang apa sama Ari? Rezeki udah ada yang ngatur, Nit. Nita diam. Suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Pak Anwar datang dengan membawa sebuah amplop coklat kecil. Jika isinya uang, itu pasti lumayan banyak jumlahnya karena amplopnya cukup tebal. Di sini siapa yang tahu alamatnya Tari? Saya tahu, Pak, jawab Alin. Ini uang pesangon Tari. Saya nitip sama kamu ya. Tolong diantarkan kepada Tari. Alin mengambil amplop itu. Setelah itu Pak Anwar pergi. Udah gak ada pengunjung, Lin. Ke mes aja yuk. Nita dan Alin pergi ke mes mereka. Mereka merebahkan diri di kasur. Nit, tadi waktu kamu dapat kabar kematian Mardi, siapa yang hubungin kamu, Nit? Nita baru sadar. Dia tidak sempat menanyakan siapa di balik telepon tersebut. Tapi Nita merasa tidak asing dengan suara itu. Aku malah gak sempet tanya, Lin. Tapi aku kayak kenal suaranya. Gak nyangka aku, Nit, Mardi bisa pergi secepat itu. Padahal kata Dina, kemarin masih sehat-sehat aja. Terdengar suara ketukan pintu. Nita langsung bangkit dari tidurnya dan membuka pintu. Terlihat Pak Anwar berdiri di depan pintu. Kalau kalian mau pergi dari sini, sekarang silahkan. Tapi kalau kalian masih tetap ingin bekerja di sini, lalu suatu saat kalian ingin pergi, kalian tidak akan bisa pergi dari sini.
Lalu Pak Anwar berbalik dan pergi. Nita sangat merinding mendengar ucapan Pak Anwar. Alin sepertinya juga mendengar. Karena refleks dia langsung akan lari, namun ditarik tangannya oleh Nita. Temenin aku beres-beres dulu, kita keluar bareng. Nita mengambil tas besar di bawah kasurnya dan langsung mengemas semua barang-barangnya. Mereka berlari tunggang langgang. Setibanya di depan rumah makan, mereka berpisah. Alin memutuskan untuk pulang ke rumah dan Nita memutuskan untuk pergi ke rumah Dina. Untung saja Nita langsung mendapat angkot yang melewati arah rumah Dina. Nita langsung menaiki angkot tersebut. Seorang kakek yang duduk di sebelahnya mencoba menyapa Nita. Mau kemana, Neng? Kok nggak pakai sandal? Antara kesal dan takut dan gregetan dengan dirinya sendiri, Nita terkekeh saking paniknya. Dari tadi lari bahkan sampai tidak mengenakan sandal. Mau ke rumah teman, Mbah. Kamu kerja di tempat itu ya? Simbah kembali bertanya. Nita hanya mengangguk. Itu nenek yang tadi berdiri di depan rumah makan, cantik ya, yang pakai kebaya kuning. Simbah langsung mendapat sorakan dari penumpang lainnya. Ih, Simbah udah tua, masih aja genit. Celetuk seorang penumpang yang duduk di depannya Simbah. Sontak, semua tertawa meledek Simbah. Hanya Nita yang tidak. Keputusanku untuk pergi dari tempat itu sudah benar-benar tepat, batin Nita. Sesampainya di rumah Dina, Nita mendapati rumah Dina sangat sepi. Nita mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip dari jendela kaca di sebelah pintu, tapi jendela itu tertutup rapat oleh gorden. Nita mencoba untuk menelpon Dina, namun tidak diangkat. Sampai ada seorang ibu yang menghampiri Nita. Mau cari siapa, Mbak? Orang rumah ini pada pergi barusan, ucap ibu itu. Pergi kemana, Bu? Katanya sih mau takziah, tapi nggak tahu takziah kemana. Si Dina juga tadi bawa tas besar, kayaknya sih jauh. Mau mampir ke rumah ibu dulu, ayo. Nggak usah, makasih, Bu. Nita menolak. Ia tahu, pasti Dina mau pergi ke rumah Mardi, yang artinya dia pasti sekarang berada di stasiun. Nita langsung bergegas ke jalan lagi untuk mencari angkot menuju stasiun. Setelah mendapat angkot, di dalam Nita masih berusaha menelpon Dina. Kali ini Dina mengangkat teleponnya. Halo Din, kamu di mana? Aku tadi ke rumahmu, tapi kosong. Ngapain ke rumahku, Nit? Tanya Dina sedikit kesal karena sebelumnya Nita tidak mau meninggalkan rumah makan itu. Dengan perasaan sedikit malu, Nita jujur kepada Dina. Aku mau numpang di rumah kamu dulu, Din. Aku udah bawa barang-barangku. Aduh, gimana ya, Nit? Aku lagi di stasiun, mau ke rumah Mardi. Aku ikut, Din. Aku udah di jalan mau ke situ. Yaudah, Nit, hati-hati ya. Jangan kelamaan. Iya, Din. Nita menutup teleponnya. Tidak lama kemudian, Nita sampai di stasiun. Ia melihat Dina, Anton, dan Bu Sarti sedang duduk di kursi tunggu. Nita langsung menghampiri mereka. Bu Sarti yang melihat kedatangan Nita kaget melihat Nita membawa tas besar. Loh Nit, kamu bawa tas besar sekali. Nita menyelaminya. Iya Bu, saya sudah keluar dari tempat Pak Anwar. Dina dan Anton hanya terdiam. Mereka masih sedikit kesal dengan Nita. Bu Sarti menggeser tempat duduknya dan mempersilahkan Nita untuk duduk di sebelahnya. Terus kamu mau kemana, Dok? Kamu kok nggak pakai sandal? Nita tersenyum sedikit malu. Dina dan Anton melihat ke arah kaki Nita. Terlihat kaki Nita sangat kotor terkena noda tanah dan ada sedikit darah di jempolnya. Sepertinya Nita pergi dengan sangat tergesa-gesa, batin Dina. Mbak Nita, belum ada tiket kan? Anton berbisik kepada Dina. Dina hanya menjawab dengan anggukan. Nit, beli tiket dulu yuk, sekalian beli sandal, kaki kamu berdarah tuh. Mereka bangkit dan berjalan menuju loket. Setelah membeli tiket, mereka berjalan mencari toko yang menjual sandal. Sandal jepit gak apa-apa ya, Nit? Tanya Dina sembari menunjuk sebuah kios yang menjual sandal jepit. Nita mengangguk. Pak, beli sandal jepitnya satu, sama aqua, terus betadine sama plester. Penjual tersebut masuk ke dalam dan mengambil apa saja yang tadi Dina sebutkan. Banyak banget, Din, buat apa? Nita bertanya karena merasa tidak enak kepada Dina. Dina hanya menunjuk jempol kaki Nita yang berdarah.
Nita bertambah merasa tidak enak pada Dina. Ayo sini Nit, duduk. Kamu kok jadi kagok gini sih? Nita duduk di kursi di depan kios dan Dina berjongkok di depan Nita. Dina membuka tutup botol aqua dan menyiramkan ke luka yang ada di kaki Nita, lalu mengelap secara perlahan menggunakan sapu tangannya. Nita menangis. Kamu jangan gini Din, aku gak enak sama kamu Din. Dina tidak menjawab. Ia masih fokus membersihkan kaki Nita, lalu membuka tutup obat merah yang tadi dibelinya dan meneteskan betadine tersebut. Sakit ya Nit? Kamu pasti tadi takut banget ya sampai lupa gak pakai sandal. Dina sedikit tersenyum. Tapi Nita tangisannya semakin menjadi-jadi. Udah, luka kecil gini aja nangisnya sampai kayak gitu. Dina meledek Nita, yang membuat Nita jadi tertawa saat sedang menangis. Lalu Nita memeluk Dina. Kamu udah gak marah sama aku kan Dina? Dina melepaskan pelukan Nita dan mengajak Nita berjalan lagi. Aku gak marah sama kamu Nit, aku cuma khawatir, takut kamu kenapa-kenapa kalau kamu masih di tempat itu. Makasih ya Din. Pukul 11.49 kereta berangkat. Dina kembali teringat perjalanannya kemarin. Dina bersyukur, ternyata Dina masih diberi kesempatan untuk terakhir kalinya bertemu dengan Mardi. Dina memikirkan bagaimana perasaan Mak Kos. Beliau pasti sangat terpukul, anak bontot kesayangannya harus pergi meninggalkan beliau dulu. Banyak sekali hal yang berkecamuk mengganggu pikirannya. Ia memandang ibu, adik, dan temannya sudah tertidur. Dina memutuskan untuk ikut memejamkan matanya. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 15.20. Dina bangun dari tidurnya. Udah mau sampai ya Din? Ternyata Bu Sarti pun sudah bangun. Iya Bu, bangunin Anton Bu. Bu Sarti membangunkan Anton dan Dina pun membangunkan Nita yang ada di sebelahnya. Setelah turun dari kereta, seperti kemarin, Dina dan yang lainnya menunggu angkot nomor 5 di tepi jalan. Baru sebentar menunggu angkot nomor 5 sudah datang. Tak disangka-sangka, Dina dan Anton kembali bertemu dengan sopir angkot yang kemarin mengantarnya. Loh, Mbak sama Mas yang kemarin-kemarin kesini kan? Iya Pak, jawab Anton. Sekarang jadi rame tah bawa temen. Mau ke alamatnya kemarin lagi? Dina membuka pintu depan dan duduk sebelah Pak supir. Iya Pak, orang yang kemarin saya temuin tadi pagi saya dikabari dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, saya antar sampai ke rumahnya saja ya. Saya sudah selesai nariknya. Mereka beruntung bertemu Pak supir yang baik hati ini. Mereka benar-benar diantar sampai di jalan depan gang rumah Mardi. Terlihat bendera putih terpasang di depan gang tersebut. Tangis Nita kembali pecah saat melihat bendera itu. Dina terlihat lebih tegar. Mereka berjalan memasuki gang menuju rumah Mardi. Assalamualaikum, ucap Dina. Terlihat banyak pelayat yang memenuhi rumah Mardi. Ada satu sosok wanita di antara para pelayat yang sepertinya tidak asing bagi Nita, Mbak Ninin. Nita memanggil wanita itu. Nita sedikit kaget bisa bertemu dengan Ninin di situ, tapi tidak dengan Ninin. Dia seperti sudah tahu kalau Nita akan datang. Aku dari tadi udah nungguin kamu Nit. Ninin bangun dari duduknya dan memeluk Nita, lalu bersalaman dengan Dina. Kamu pasti Dina ya? Aku udah dengar banyak tentang kamu. Dina hanya tersenyum. Ia sedikit heran kenapa Ninin bisa mengenali dirinya. Ayo masuk, duduk dulu. Para pelayat sudah mulai meninggalkan rumah Mardi. Tapi rombongan Dina belum sempat bertemu dengan Mak Kos, karena Mak Kos masih berada di dalam kamar didampingi sanak saudaranya. Kamu dari kapan di sini Mbak? Tanya Nita kepada Ninin. Aku pakai kereta pagi, nyampe sini jam 11 pagi. Loh, bukannya Mardi meninggalnya jam 10, ucap Dina. Dina merasa aneh dengan kedatangan Mbak Ninin yang lebih awal berangkatnya dari kematian Mardi sendiri. Sebenarnya banyak yang mau aku ceritakan sama kalian. Mbak Ninin sedikit berbisik-bisik kepada Nita dan Dina. Anton, yang sedari tadi diam saja, pun ikut mendekat karena penasaran dengan apa yang Mbak Ninin ingin katakan.
Sementara Bu Sarti memilih untuk masuk ke dalam menemui Mak Kus. Walaupun sebelumnya mereka belum pernah bertemu, tapi Bu Sarti ingin ikut berbelasungkawa sebagai sesama ibu. Udah, kalian ke dalam dulu, ketemu dulu sama Mak Kus. Setelah itu kita keluar, sekalian cari makan. Perintah Mbak Ninin kepada Anton, Dina, dan Nita. Mereka pun menurut. Setelah bertemu dengan Mak Kus, mereka berjalan menyusuri sawah. Kemarin aku lihat di ujung jalan sana sebelum sawah ada yang jual bakso, Mbak. Kita kesana aja yuk, ajak Anton kepada yang lainnya. Aduh, aman gak ya, Ton? Dina teringat dengan penglaris yang Pak Anwar lakukan. Coba kita kesana aja, nanti aku lihat aman apa enggak, ucap Mbak Ninin. Ada untungnya juga ya, Mbak, kamu punya kemampuan kayak gitu, ledek Nita kepada Mbak Ninin. Mbak Ninin tersenyum. Ya, ada untungnya ada enggaknya, Nit. Kadang orang ngira aku tuh gak waras, kayak kamu dulu. Itu warung baksonya udah kelihatan. Anton memotong pembicaraan Nita dan Mbak Ninin. Setelah Mbak Ninin memastikan bahwa warung tersebut aman, mereka akhirnya masuk dan duduk di meja paling pojok. Mbak Ninin pun mulai menceritakan yang sebenarnya. Kalian tahu nggak kenapa Mardi pergi gitu aja tanpa pamit? Mereka bertiga hanya menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Mbak Ninin. Sebenarnya Mardi itu sudah ada perjanjian dengan Pak Anwar. Perjanjian apa, Mbak? Tanya Nita penasaran. Dia sudah tahu kalau dia mau dijadikan tumbal. Dina meletakkan sendoknya. Ia langsung kehilangan selera makan. Gak mungkin, Mbak. Dina tidak percaya begitu saja dengan yang Mbak Ninin katakan. Mardi yang bilang sendiri kemarin sama aku, bahkan sebelum kamu kesini, Din. Dina tidak ingin percaya dengan apa yang dikatakan Mbak Ninin. Tapi kalau omongan itu keluar sendiri dari mulut Mardi, maka Dina bisa apa? Berarti kemarin Mardi bohong sama kita, Ton. Aku yakin Mardi pasti ngelakuin itu ada alasannya. Mbak Ninin mengacungkan garpunya ke Anton. Iya, kamu bener, Ton. Dan kenapa tiba-tiba Mardi pergi tanpa pamit? Itu supaya kalian tidak terlalu sedih kalau tiba-tiba Mardi meninggal. Pasti ada alasan juga kan, Mbak, kenapa Mardi mau dijadikan tumbal oleh Pak Anwar, ucap Nita yang merasa manusia segila apapun pasti tidak akan mau kalau dijadikan tumbal kalau tidak terpaksa. Bener, Nit. Mardi cerita kalau saat dia dipanggil oleh Pak Anwar, di situ Pak Anwar terus terang sama Mardi kalau Pak Anwar itu memang melakukan pesugihan dan rumah makan itu cuma buat kedok. Kalian pikir aja, masa iya cuma punya rumah makan kalian bisa ngirim keluarga kalian tinggal di luar negeri? Gak masuk akal kan? Apalagi anak-anaknya pada kuliah di universitas ternama di sana. Anak kecil juga gak akan percaya, jelas Mbak Ninin. Dengan polosnya Anton bertanya, berarti Pak Anwar itu aslinya konglomerat ya, Mbak? Iya, konglomerat yang gak jelas duitnya dari mana, makanya bikin rumah makan cuma buat kedok. Dina menatap Mbak Ninin. Kamu tahu dari mana sih, Mbak? Tanya Dina. Aku udah tahu tentang Pak Anwar dari dulu, Din, tapi gak ada yang percaya sama aku. Dan Pak Anwar sendiri juga bilang ke Mardi, mungkin Pak Anwar sudah mikir kalau si Mardi itu udah jadi tawanan dia, makanya dia bisa cerita gitu. Anton teringat dengan apa yang dia lihat di ruangan Pak Anwar tadi pagi. Oh iya, Mbak, aku mau cerita. Entah benar atau enggak, tapi waktu aku ke ruangan Pak Anwar, aku lihat kepala Mardi digantung di ruangan yang ada di pojokan itu. Memangnya Mardi meninggalnya gimana sih, Mbak? Kamu kok gak bilang sama Mbak dulu sih, Ton? Dina memarahi Anton. Aku lupa, Mbak, mungkin karena buru-buru kesini jadi gak inget. Tapi mungkin gak sih, Mbak, itu benar-benar Mardi? Bukanlah, Ton. Anton langsung diam disembur oleh Dina. Mbak Ninin mencoba menengahi Anton dan Dina. Itu bukan benar-benar kepala kok. Gak semua orang bisa ngelihat itu, kecuali dianya sendiri ingin dilihat oleh orang yang dia pilih. Itu cuma perlambang orang yang jadi tumbal. Aku gak tahu jelas Pak Anwar pakai pesugihan macam apa, tapi yang jelas
Kalau ada orang yang bisa melihat perlambang itu, berarti perlambang itu harus segera digantikan oleh yang baru, dan salah satu orang yang pernah melihat perlambang itu yang bakal jadi tumbal selanjutnya. Berarti Mbak Putri pun dulunya jadi tumbal. Betul, Nit. Mbak, kita semua udah ngeliat itu. Suara Nita mulai meninggi. Dia mulai ketakutan. Maka dari itu, Mardi bikin perjanjian sama Pak Anwar. Sebenarnya Pak Anwar udah ngincar kamu dari awal, Din, buat gantiin Mbak Putri, karena kamu udah lihat Mbak Putri. Dulu aku juga sempat mau dijadiin penggantinya dia, tapi kembali lagi, cuma yang lihat perlambang itu yang bisa gantiin, dan kalian semua udah lihat. Otomatis kamu jadi kandidat yang paling kuat, Din. Kamu udah dipilih sama Mbak Putri, terus kamu lihat perlambang itu. Dina meneguk satu gelas air sekaligus setelah mendengar penjelasan Mbak Ninin. Jadi kamu belum pernah lihat perlambang itu, Mbak? Jangan bilang kalau Mardi mau gantiin aku. Dina menatap tajam Mbak Ninin. Bukan cuma itu, Din. Di awal tadi aku sudah bilang kalau Mardi sudah buat perjanjian dengan Pak Anwar. Artinya itu bukan suatu hal yang hanya menguntungkan Pak Anwar, tapi juga menguntungkan Mardi di satu sisi. Tadi kamu tanyakan, Ton, gimana Mardi meninggal? Kata tetangganya, Mardi meninggal sepulang dari bank setelah dia memasukkan uang pesangon dari Pak Anwar ke rekening. Kalian bisa simpulkan sendiri. Sebenarnya kedatangan aku pagi-pagi ke sini adalah untuk membawa Mardi ikut ke padepokan yang dikelola oleh seorang Habib. Siapa tahu Mardi bisa terlepas dari perjanjian itu. Tapi ternyata timingnya pas sekali dengan kepergian Mardi. Dina bangkit dari tempat duduknya. Dia terlihat marah dan menggebrak meja di depan Ninin. Kamu jangan asal ngomong ya, Mbak. Mardi gak bakal ngelakuin itu cuma karena uang. Anton merangkul Dina, mencoba menenangkan Dina. Jangan gitu, Mbak. Gak enak sama pengunjung yang lain. Jangan bikin malu. Anton memaksa Dina untuk duduk lagi, tapi Dina tidak mau. Aku juga gak yakin ya, kamu itu benar-benar temannya Mardi atau bukan. Bisa-bisanya kamu makan dengan lahap di saat teman kamu meninggal. Dina menunjuk mangkok di depan Mbak Ninin. Din, jangan keras-keras, Din. Malu diliatin sama orang. Nita menarik tangan Dina supaya Dina duduk kembali. Kali ini Dina menurut dan duduk kembali. Mbak Ninin menggenggam tangan Dina. Aku sama seperti kamu, Din. Aku juga kehilangan Mardi. Tapi bagi aku, Mardi itu belum meninggal. Aku masih bisa lihat dia. Asal kamu tahu, Din, Mardi menerima uang itu bukan semata-mata karena dia mata duitan. Justru karena Mardi sangat sayang sama ibunya. Mak kos itu udah lama kena penyakit kronis. Dina mulai menangis. Tapi bukan berarti dia bisa jual jiwanya ke iblis, Mbak. Dia kan punya saudara, punya teman. Apa nggak ada yang bisa dia mintai tolong? Melihat Dina menangis sesenggukan, Nita pun tidak dapat membendung air matanya. Ia pun ikut menangis. Siapa teman atau saudara yang mau ngasih uang sebanyak itu, Din? Aku lihat di buku rekeningnya, Mardi tadi pagi memasukkan uang 250 juta rupiah. Bagi kita, mungkin apa yang dilakukan Mardi itu salah. Tapi itu sudah jadi pilihan yang Mardi buat. Sebagaimana kita menghargai Mardi saat Mardi masih hidup, kita juga harus menghargai pilihan dia untuk mati, Din. Mbak Ninin melanjutkan perkataannya. Tapi Mardi beruntung punya teman seperti kamu, Ton. Kalau kamu gak nekat ke ruangan Pak Anwar, kamu gak bakal bisa lihat perlambang Mardi. Yang artinya Mardi sudah bukan budak lagi bagi Pak Anwar. Dia harus diganti. Siapa lagi yang bakal jadi korban Pak Anwar, Mbak? Tanya Nita sambil menangis. Kalian saat pergi dari rumah makan itu gak nerima apapun pemberian dari Pak Anwar, kan? Mereka bertiga menggeleng. Ya sudah, berarti kalian aman. Jangan terima apapun dari dia. Mereka bertiga agak lega mendengar penjelasan dari Mbak Ninin. Mereka sepakat untuk mengikuti pengajian di rumah Mardi dan menginap. Sampai keesokan harinya saat mereka akan pergi ke stasiun, Nita baru teringat bahwa Alin dititipi uang oleh Pak Anwar untuk diberikan kepada Tari. Nita langsung memberitahu teman-temannya, bilang sama teman-temanmu, itu jangan sampai memegang uangnya secara langsung. Kalau dia punya kendi, taruh uang yang terbungkus itu di tanah, lalu tutup dengan kendi dan tutup lagi dengan kurungan ayam. Setelah mendengar perintah dari Pak Ninin, Dina langsung menelpon Alin.
Hampir 4 jam Alin gelisah menunggu kabar dari Dina. Saat mereka sudah hampir sampai, Mbak Ninin kembali menyuruh Dina untuk menelpon Alin. Kali ini, Mbak Ninin yang akan berbicara dengan Alin. Halo Alin, ini saya Ninin. Kamu baik-baik aja kan di situ? Aku takut Mbak, aku gak mau mati. Terdengar Alin mulai menangis. Mbak Ninin mencoba menenangkan Alin. Tunggu sampai kami sampai di situ ya Alin. Alin bisa kan? Kita udah hampir sampai kok. Alin tidak menjawab. Dia hanya terus menangis sampai orang tua Alin mendengar dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Alin menceritakan semua yang dia lalui di rumah makan bersama teman-temannya. Tidak disangka, orang tua Alin sangat geram dengan Pak Anwar. Bapaknya Alin lalu keluar memberitahu kepada para warga sekitar tentang kelakuan Pak Anwar. Melihat warganya yang seperti akan main hakim sendiri, Pak RT berinisiatif melapor kepada polisi. Di saat yang bersamaan, Dina yang lainnya sudah sampai di stasiun. Mereka langsung bergegas menaiki angkot ke arah rumah makan. Sesampainya di rumah makan, terdengar suara sirine polisi mendatangi rumah makan tersebut. Tidak hanya polisi, warga pun berbondong-bondong ikut mendatangi rumah makan. Lucunya, mereka sengaja membawa batu untuk melempari rumah makan tersebut. Mbak Ninin dan Dina langsung berlari ke rumah Alin. Mbak Ninin mengambil uang tersebut dan sesampainya di depan rumah makan, Mbak Ninin melempar uang itu. Itu uang yang kamu jadikan media untuk mencari tumbal, Anwar. Para warga menyerbu masuk ke rumah makan dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Anton juga ikut melampiaskan kekesalannya pada Pak Anwar. Dia mencoba membakar bangunan tersebut, tapi Anton langsung diamankan oleh pihak berwajib. Semua orang yang berkaitan dengan kasus itu pun turut dibawa ke kantor polisi. Tapi naas, yang terjadi adalah Pak Anwar terbukti tidak bersalah karena ilmu hitam susah dibuktikan dan tidak ada pasal yang dapat menjerat. Justru Anton, Mbak Ninin, dan orang tua Alin dituntut balik oleh Pak Anwar dengan pasal pencemaran nama baik. Namun setelah dirembuk secara kekeluargaan, untungnya mereka terhindar dari hukum. Pak Anwar mau memaafkan mereka dengan catatan mereka dilarang menemui Pak Anwar lagi. Dan bagaimana dengan rumah makan itu? Rumah makan itu masih berdiri sampai sekarang, masih ramai. Namun warga sekitar sama sekali tidak ada yang mau mengunjungi rumah makan tersebut. Penulis cuma mau bilang, para pencari harta dengan jalan pintas itu suatu saat pasti akan celaka karena ulahnya sendiri. Ambil hal positif yang bisa diambil dari kisah ini. Buang jauh-jauh hal negatif yang kalian dapat. Jika ada pertanyaan di benak kalian yang belum terjawab, boleh komentar. Nanti Mimin akan sampaikan ke penulisnya, insya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fakta Sejarah. Sampai jumpa kembali di kisah berikutnya.